Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal islamiyah wa tahiyyatal mubarakah wa tahiyyatal ahlil jinan. Assalamu alaikum ala man ittabi'il huda wa ala man ittabi'ir rasul jalla lillahi ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin sahabat-sahabat Rangga, para dai-daiyah dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di naungan ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat bersenandungkan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok manusia pilihan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, belahan jantung Siti Aminah yang katanya tidak pernah makan tomat tapi namanya tetap terhormat, yang katanya tak pernah memakai dasi namun namanya selalu di hati, yang katanya tak pernah memakan terasi namun tidak pernah memainkan wanita-wanita yang seksi. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman Rangga Ramadan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang insya Allah saya beri judul Sifat dan Karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah calon penghuni syurga, kehebatan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah menjadi seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan umatnya dan mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu mengubah masyarakat yang dulunya biadab sekarang masya Allah beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang meneladani sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perbuatan, atau bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besar akhlak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik dari segi perkataannya maupun dalam perbuatannya. Beliau sudah terbebas dari dosa dan sudah dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun demikian, beliau selalu senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita yang sudah jelas-jelas memiliki banyak dosa dan belum dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithul utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang insyaallah calon penghuni syurga. Ada sebuah kisah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, beliau dilempari batu dan hujatan dari kaum kafir sampai-sampai kepala Rasulullah bercucuran darah. Melihat hal tersebut, malaikat penjaga Bukit Thaif berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kedua tanganmu dan mintalah kepada Allah agar aku angkatkan Bukit Thaif ini dan aku himpitkan kepada mereka." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku mohon jangan lakukan itu. Mereka hanya belum tahu." Dan setelah itu beliau berdoa mendoakan anak-anak keturunan mereka kelak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu besar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia disakiti, bukan membalas ataupun membenci, tetapi beliau selalu mendoakan yang terbaik kepada mereka yang menyakiti. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang insyaallah calon penghuni syurga, kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menjadikan contoh dan melaksanakan berbagai sunnahnya, baik dari segi katanya maupun dalam segi perbuatannya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita perbaiki yang mana yang benar, yang mana yang salah, sebagaimana tuntunannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya mempunyai sebuah syair lagu. Dari mata turun ke hati, ujung rambut sampai ke kaki, saya Rangga pamit undur diri, insya Allah berjumpa lagi. Ihdina syiratal mustaqim, ubih kayu tambal terasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.